Anda mulai dari mana? Perkenalan dulu ya boleh. Baik. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 sebelum akan perkenalkan diri yang terdiri dari Bagas Angkasa NIM 277, saya sendiri Tanti Febi NIM 306, dan Astri Febrianti NIM 320. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai foreign exchange exposure, yang terutama yaitu accounting risk dan transaction exposure. Sebelumnya yaitu ada pengantar meningkatnya kebutuhan setiap negara, masing-masing negara, menyebabkan setiap negara pun terlibat dalam perdagangan internasional, di mana negara itu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sumber dayanya masing-masing, sehingga timbul transaksi internasional antar negara. Karena transaksi internasional yang dilakukan itu dari berbeda negara, maka hal ini pun menimbulkan adanya risiko yang dipicu oleh perbedaan tempat, perbedaan budaya, perbedaan mata uang, perbedaan gaya pemerintahan, dan lain-lain. Nah, yang akan kami bahas adalah salah satunya yaitu dampak dari perbedaan mata uang, yaitu foreign exchange exposure. Penanganan foreign exchange exposure ini pada umumnya dilakukan dengan proses hedging. Dan proses ini, hedging ini akan dibahas oleh rekan saya lebih lanjut nanti. Nah, sebelumnya dari beberapa sumber yang kami telusuri, ada beberapa perbedaan mengenai klasifikasi foreign exchange exposure ini. Tetapi dari sumber yang kami ambil, klasifikasinya yaitu foreign exchange exposure ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu accounting dan economic. Accounting ini merupakan exposure yang timbul dari adanya proses penawaran harga, proses pembelian, proses transaksi, hingga proses pencatatan. Dan accounting ini terbagi menjadi dua, yaitu transaction dan translation. Transaction yaitu ketika exposure yang terjadi ketika proses transaksi dilakukan, lalu translation ketika proses pencatatan dilakukan. Kemudian untuk yang exposure ekonomik ini merupakan kaitannya dengan perkembangan ekonomi sehingga menentukan bagaimana keadaan perusahaan karena exposure ini di masa depan. Nah, accounting risk atau risiko accounting adalah ketika sebuah perusahaan harus mengubah pelaporan keuangan karena adanya fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing. Accounting risk ini merujuk pada adanya perhitungan ulang atau perubahan jumlah nilai pada perhitungan dikarenakan adanya fluktuasi atau perubahan harga pada nilai tukar mata uang asing ini. Meskipun perubahan ini tidak selalu memberikan dampak yang negatif atau menyebabkan kerugian. Jadi bisa jadi nilai mata uang ini mengalami peningkatan sehingga perubahan itu malah berubah ke arah yang positif atau perusahaan mengalami keuntungan. Kemudian transaction exposure adalah pengukuran perubahan pada nilai kewajiban keuangan karena adanya perbedaan nilai tukar pada saat transaksi ditetapkan dan pada saat transaksi dilunasi. Nah, foreign exchange exposure ini terjadi karena adanya perubahan nilai dari fluktuasi nilai mata uang yang terjadi pada proses transaksi. Risiko ini memberikan perubahan yang dapat disadari atau terlihat karena sifatnya yang masih dalam tahapan transaksi sehingga lebih mudah terdeteksi perubahannya. Dan seiring berjalannya waktu, ketika transaction exposure ini semakin berjalan atau semakin mengekspos perusahaan terus-menerus, maka perusahaan dapat juga mengalami yang namanya economic exposure atau perubahan pada kondisi ekonomi yang disebabkan karena fluktuasi nilai mata uang ini. Sementara itu, untuk translation exposure itu secara general, secara umum, ini adalah perubahan yang terjadi pada pencatatan karena adanya perbedaan mata uang antara perusahaan induk dengan perusahaan subsidiary atau anak perusahaan. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh rekan saya, Astri. Oh, Tanti. Iya, Pak. Aku peserta lu. Oh iya. Saya belum jelas tentang penjelasanmu perbedaan antara ketiganya lu. Oh iya. Kalau transaction exposure itu yang gimana, yang translation itu gimana, yang operating atau economic exposure-nya ini gimana, itu saya masih merasa Anda penjelasannya parsial, yang beda. Jadi bicara bedanya gitu. Mestinya kan karena ini sama-sama wakil dari foreign exchange rate exposure ini, ya nggak lalu antara satu dengan yang lain kan terpisah gitu banget tuh. Mesti ada kaitan-kaitannya juga gitu, nggak kok lalu pisah banget gitu. Nah, yang Anda bagaimana supaya bisa menjelaskan tentang perbedaannya tetapi juga keterkaitannya gitu loh, yang saya pengen tahu tuh. Ya, Anda menerangkan perbedaannya tetapi jangan lupa juga ada kaitannya itu loh. Nah, yang ini yang belum saya tangkap. Ya, baik. Anda sebenarnya menggunakan bukunya Edmund enggak? Iya, pakai Pak. Yang edisi 14. Terus ini tentang apa ya namanya, gambar. Coba kamu ambil nggak, kamu PowerPoint kan nggak gambar itu? Gambar berapa ya? Saya kalau di PowerPoint yang saya miliki di sini, ketiga risiko itu atau exposure ini digambarkan dalam satu halaman yang sama, sehingga lalu kita akan bisa mengikuti mengenai penjelasan dari gambar itu tentang bagaimana hal itu terkait dan bagaimana hal itu terpisah gitu, ketiga risiko ini. Kalau seingat saya di buku yang kami gunakan itu, yang ada gambar mengenai hubungan ketiganya itu hanya ini Pak. Terus gambar yang lainnya hanya kamu nge-share gambar Bang? Ini Pak, yang ini. Gambar ini Pak, yang di PPT ini Pak. Saya menemukannya hanya yang ini. Kok saya belum melihat gambarmu ya? Oh. Coba. Ini masih judul halaman pertama. Coba kamu gerakkan. Ini loh, kayaknya gambarmu yang ini kali ya. Yang halaman 5 ini kali ya. Sudah terlihat belum Pak? Belum. Bentar. Stop dulu. Gak tahu temanmu? Sudah terlihat belum Pak? Iya. Iya. Kamu ini bukan ini. Sebelumnya. Oh, ini bisa ini ya. Ketiga. Ini ada 1, 2, 3 toh. Coba ini gimana menjelaskannya, Tanti? Iya, baik Pak. Untuk transaction exposure itu kan merupakan perubahan yang terjadi ketika transaksi dilakukan antara penjual dan pembeli. Nah, perubahan ini terjadi karena perbedaan ketika transaksi itu ditetapkan dan saat transaksi itu dibayar. Jadi ketika ditetapkan nilai mata uangnya segini, tetapi ketika dibayarkan nilai mata uangnya nanti berbeda lagi. Nah, karena itu transaction exposure ini memberikan perubahan atau risiko terhadap perusahaan dan menyebabkan
uh, adanya keuntungan ataupun kerugian pada pendapatan atau pemasukan, dan bisa juga pada pajaknya. Nah, kemudian secara jangka panjang atau secara terus-menerus, jika transaction exposure ini terjadi atau mengekspos perusahaan terus-menerus, perusahaan bisa terkena yang namanya economic atau operating exposure, di mana adanya perubahan pada kondisi perusahaan, baik dari kondisi keuangan, kondisi penjualan, kondisi yang terkait dengan operasional perusahaan karena terekspos oleh transaction exposure ini, sehingga di masa depan nanti entah perusahaannya terus mengalami keuntungan karena perubahan ini ataupun terus mengalami kerugian karena perubahan ini. Kemudian untuk translation exposure itu sendiri, itu merupakan perubahan yang terjadi ketika adanya perbedaan mata uang antara anak perusahaan dengan induk perusahaan pusat. Kan karena perusahaan itu multinasional, jadi cabang perusahaan itu tersebar di beberapa negara, di mana beberapa negara ini pasti mata uangnya berbeda-beda namanya dan nilainya. Nah, ketika akan dicatat ke perusahaan pusat atau perusahaan induk, mereka perlu menyesuaikan dengan mata uang yang ada di perusahaan induk, sehingga penyesuaian ini pun menyebabkan nanti akan bisa menyebabkan adanya perubahan karena nilai mata uang yang berbeda-beda, sehingga mungkin nilai yang di perusahaan cabang dengan perusahaan induk itu besarnya itu berbeda gitu, sehingga sebenarnya keduanya ini, transaction dan translation exposure ini pun akan menyebabkan perusahaan itu terkena dampak economic exposure atau berpengaruh kepada kondisi ekonomi perusahaan di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak. Santi, ya. Kamu melihat di situ kan ada suatu istilah atau kata yang diwarnai berbeda, yang saya merasa kamu belum memberi penekanan, yaitu realize dan unrealized, ya kan. Lalu di situ ada kata-kata di transaction exposure itu income and taxes gitu. Sementara kalau di economic atau operating itu ada sales, earnings, and cash flows gitu loh. Nah, itu juga belum mendapat penekanan. Terus yang kemudian kalau di dalam ini yang translation exposure ini jelas laporan keuangan konsolidasian gitu, yang mungkin saja di situ account-account di dalamnya mungkin yang akan menjadi berubah itu. Coba saya minta diterangin dengan membawa-bawa istilah realized dan unrealized-nya itu, termasuk juga di situ ada yang berubah-ubah itu ternyata ya, kaitannya dengan income, kaitannya dengan pajak, tapi ada juga yang berubah-ubah itu adalah sales-nya atau earnings-nya atau cash flow-nya, itu beri penekanan juga. Ternyata di situ kan masing-masing exposure ini concern-nya pada perubahan satu variabel yang sekalipun terkait namun berbeda. Coba dilihat juga tentang itu-itunya, itu berarti penting. Ya, baik Pak. Untuk transaction exposure itu sendiri terlihat bahwa ada realized exposure, di mana berarti exposure ini dapat dilihat atau masih dapat disadari oleh perusahaan atas perubahan yang terjadi, karena sifatnya ini yang masih dalam tahap transaksi, sehingga perusahaan pun lebih mudah mengenali exposure yang menyebabkan perubahan dalam pendapatan dan pajak. Nah, karena kaitannya dengan transaksi, dalam transaksi itu ada pendapatan atau pengeluaran. Jadi ketika transaction exposure itu berdampak atau memberikan pengaruh kepada perusahaan, maka yang terdampak secara besar itu adalah dari pendapatan dan juga pajaknya, karena
sifatnya yang transaksi antar dua negara itu kan pasti melibatkan pajak dan juga pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Nanti entah perusahaan itu mengalami kerugian karena perubahan ini yang semakin menurun atau dan juga pajaknya semakin meningkat, atau perubahan perusahaan yang semakin untung karena pendapatan perusahaan semakin meningkat karena nilainya meningkat, atau pajaknya yang semakin menurun. Kemudian economic dan operating exposure ini pun juga exposure yang dapat disadari karena sifatnya dia yang secara ekonomi atau secara luas satu perusahaan, sehingga banyak kategori atau isi dari perusahaan itu yang terekspos oleh exposure ini, seperti penjualan, earnings, dan juga arus kas yang terekspos karena perubahan yang terjadi. Karena sifat kan seperti yang saya jelaskan, karena sifatnya yang ekonomik atau meluas dari segi ekonomi, sehingga keseluruhan perusahaan itu terekspos oleh risiko ini, sehingga penjualan, pendapatan, arus kas perusahaan juga terpengaruh, di mana akan mempengaruhi pada laporan keuangan. Tetapi dalam translation exposure ini dikatakan bahwa dia itu unrealized atau kurang bisa dideteksi oleh perusahaan, karena perubahan ini tidak secara nyata diperlihatkan pada arus kas ataupun pada pajak perusahaan secara luas atau yang dapat dilihat mata. Tetapi perubahan ini hanya bisa disadari ketika laporan keuangan itu sudah terkonsolidasi atau sudah terubah menuju mata uang induk perusahaan atau mata uang tujuan dari laporan keuangan ini. Gitu, Pak. Coba Tanti, kamu juga ngelihat kata-kata misalnya di situ expected future cash flow, tetapi ada juga kata-kata unexpected changes in titik-titik itu, exchange rate itu. Iya, Pak. Lalu pada kata expected versus unexpected itu kan kata-kata yang bertolak belakang gitu. Yang berarti kan penjelasan tentang apakah itu expected atau itu unexpected itu kan penting, karena takutnya nanti temanmu itu hanya membaca kata-kata di apa kita, sementara kamu nggak memberikan penekanan yang expected itu yang gimana, yang unexpected itu gimana gitu juga. Terus Anda juga kurang menjelaskan tentang di sini di transaction exposure itu ada kata-kata identifiable transaction of the firm like receivables and payables misalnya gitu. Di situ berarti bicara tentang piutang dagang versus utang dagang gitu. Anda juga tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut detailnya gimana gitu. Yang kok kalau ada utang piutang dagang itu bisa menimbulkan transaction exposure itu kayak apa? Utang piutang yang kayak apa? Contoh-contoh utang piutang itu apa gitu? Coba temanmu tanya ini, kalau kamu tanyakan bisa jadi banyak yang nggak tahu loh. Coba kamu lempar. contoh utang piutang dagang dalam perdagangan internasional itu contohnya kayak apa misalnya? Kemudian dicari reasoning, atau Anda coba melogik apakah jika terjadi transaksi semacam itu memang akan mendatangkan risiko nilai tukar yang disebut dengan transaction exposure ini gitu. Karena saya berharap ini didudukkan dulu pondasinya, diletakkan dulu, maka saya sebelum puas, saya nggak akan meloncat atau beranjak ke bagian lain. Kira-kira utang piutang yang menimbulkan transaction exposure ini misalnya apa nanti? Kalau nggak tahu, minta tolong temanmu. Iya. Karena kan tim.
dalam transaction exposure ini utang atau piutang dalam transaksi yang dilakukan perusahaan ini tentu dapat terekspos oleh transaction exposure ini sendiri, karena piutang itu kan bersifat contoh transaksinya tadi. Jangan hanya seolah-olah temanmu udah tahu semua utang piutang gitu. Padahal dia ada ya, atau mereka banyak yang nggak tahu loh. Ini loh kalau terjadi transaksi atau perdagangan seperti itu akan menimbulkan transaction exposure. Sampai menawarnya transaction exposure ini terjadi sejak kapan hingga kapan toh kayak gitu. Coba tanyain aja temanmu tahu nggak kayak itu. Saya kadang-kadang mewakili pertanyaan orang-orang yang nggak mudeng tapi nggak mau tanya. Oke. Untuk transaksi itu sendiri, contohnya adalah bisa melalui ekspor atau impor. Ekspor impor barang. Ya. Apalagi? Ekspor impor barang ataupun pertukaran jasa antar negara. Apalagi? Kemudian ada. Sebenarnya kamu juga nggak terlalu pas menyebut negaranya, kan kita bicara multinational enterprises. Ya bisa jadi kan yang melakukan transaksi ini perusahaan. Kita kan konteksnya perusahaan tadi. Oh iya. Karena ini perusahaan multinasional, maka melibatkan berbagai negara gitu. Yang mana berbagai negara itu punya spesifikasi tertentu, baik yang berkaitan dengan politiknya, budayanya, aturan pajaknya, jadi standar akuntansinya maybe. Tapi kalau pakai standar akuntansi internasional ya mestinya sama, seragam. Dan lain-lain lah. Nilai tukarnya, tingkat suku bunga yang berlaku di negara masing-masing. Coba transaksi tadi misalnya ekspor impor. Ya, transaksi misalnya ekspor impor. Ketika perusahaan. Secara apa ini nanti? Kalau misalnya secara cash juga mengalami transaction exposure enggak? Iya, mengalami Pak. Kalau cash, kan dibayar hari ini juga. Kan nggak ada waktu menunggu sejak deal sampai dilunasi. Oh, tidak ada. Tidak terkena transaction exposure. Berarti aku tadi kan sejak kapan hingga kapan itu pertanyaan penting tadi berarti. Lah kalau cash kan berarti hari ini deal, misalnya ya nanti aku beli sekian unit harga sekian per unit. Berarti kan aku terus bayar loh. Berarti kamu kan nggak harus menunggu jatuh tempo loh. Berarti kan nggak ada atau waktu yang memungkinkan terjadinya perubahan nilai tukar itu toh. Wong kamu dibayar langsung sekarang gitu. Maka kata kuncinya secara kredit itu penting ketika kamu menjelaskan contoh misalnya perusahaan sedang membeli produk dari luar negeri secara kredit atau tidak tunai misalnya gitu. Terus menjual secara tidak tunai misalnya gitu. Maka di sana kan ada hari ini terjadinya penjualan atau pembelian barang itu. Dan kemudian pelunasannya itu masih di masa datang. Sejak hari ini hingga pelunasan di masa datang, yang mana melibatkan waktu yang mungkin entah short atau middle, atau mungkin sampai long itu. Tapi mestinya kalau perdagang atau piutang dagang itu nggak ada long ya mestinya. Masa sih kok sampai jangka panjang, apa nanti nggak mengganggu perputaran keuangan mereka gitu. Nah, di sana memungkinkan terjadi perubahan nilai tukar selama sejak transaksi itu deal hingga pelunasan dari utang itu atau piutang itu dilakukan oleh pihak tertentu. Nah, di sana memungkinkan ini. Nah, kalau transaksinya tentang apa, Anda misalnya
jasa atau mungkin kapital atau mungkin barang-barang fisik tertentu. Oke, bahwa itu semua bisa ditransaksikan atau bahkan tenaga kerja. Lalu kata kunci secara kreditnya jangan dilupain. Karena yang menimbulkan utang piutang ini transaksi kreditnya ini. Nanti kalau itu kamu lupakan, temenmu itu seakan-akan jika terjadi ekspor impor atau jual beli barang, maka mendatangkan exposure ini gitu. Padahal itu tunai misalnya. Padahal itu in cash misalnya, kan jadi nggak nyambung juga. Ya gara-gara transaksi berbagai macam, apakah barang atau jasa atau kapital atau mungkin tenaga kerja, tadi secara kredit, maka selama sejak terjadinya transaksi itu hingga pelunasannya, settlementnya itu memungkinkan kursnya itu sudah berbeda atau kursnya itu berubah, sehingga di situ lalu muncullah exposure yang dinamakan transaction exposure. Jadi kata transaction itu jangan sekedar di Indonesia kan, bahwa penyebab terjadinya exposure ini adalah karena kegiatan transaksi luar negeri yang itu secara kredit, maka muncullah utang piutang dagang. Itu loh, receivable dan payable itu kalau kamu itu kan lengkapnya account receivable dan account payable nanti. Temenmu juga gitu. Jangan hanya di Indonesia, bahasa Inggris di Indonesia kan tuh ya nggak ketemu bahwa itu adalah utang piutang dagang. Ya berarti ini muncul dari sebuah perdagangan. Perdagangan itu transaksi. Karena nenek kamu sekolah, yang kamu sekolah kayak nalarmu, penalaranmu, logikmu, bukan hanya ngapa ketok. Halaman ini sebenarnya maksudnya kamu sehari menyampaikan ini isinya kayak apa, karena ingin meletakkan fondasi dulu. Kalau presenter itu nggak mampu meletakkan ini dengan baik, menurutku ngomong yang lain percuma saja. Yang lain kan penjelasan ke dalamnya gitu. Tapi dengan saya kejar pertanyaan, kamu sudah lumayan, dan mestinya kamu bahasa Inggrisnya juga jangan kayak teman-temanmu yang berantakan banget itu nanti percuma kamu punya nilai atau IPK begitu tinggi kalau bahasa Inggrismu juga kedodoran. Anak zaman now bahasa Inggrisnya berantakan juga nggak pantas banget. Jadi gitu teman-teman semua, Tandi dan lain-lain, kalau mencerna sesuatu itu detail. Kamu harus penasaran, kamu harus kepo ketika menemukan satu istilah, misalnya kata realize, kok dibenturkan unrealized ya, ada apanya dengan ini kok, apalagi itu kok ditulis dengan warna berbeda, berarti ada sesuatunya, itu harus mengundangmu untuk ingin tahu, menggali. Kok saya juga ketemu kata-kata misalnya expected versus unexpected gitu, itu kamu harus menggali. Terus pada transaction exposure ini kok yang berubah itu kok income dan taxes ya. Lalu kalau di sini kok ini sales, earnings, cash flow dan juga kompetitor gitu. Loh, itu semua peserta kan harus melihat detail-detail dari perbedaannya, dari keterkaitannya atau pertalian satu sama lainnya kayak itu. Bukan kok ini lalu di Indonesia kan kamu umi kamu apal keseharian, itu bukan orang cari ilmu kayak itu. Saya udah berulang-ulang bilang di strata 1 urusanmu bukan hanya ngapal ke kata per kata dalam textbook. Coba nalarnya yang disekolahkan itu, bagaimana kamu itu punya daya nalar yang berubah setelah lulus sarjana strata 1. Pak, seperti waktu lulus SMA dulu. Jadi gitu ya. Kamu harus mencerna satu persatu sehingga nanti ketemu. Oh, bedanya itu di mana? Coba Tanti, saya tadi sudah mencoba mengejar tentang itu ada account payable, ada account receivable, yang berarti masalah utang piutang dagang ini.
contoh-contoh transaksi atau perdagangan yang menimbulkan utang piutang. Kamu sudah beri contoh, meskipun tadi kata kunci tidak lupa kamu sebut, yaitu secara kredit. Secara kredit, bahwa itu tidak tunai gitu. Sehingga lalu nanti muncullah waktu menunggu. Settlementnya kapan? Ini dilunasi kapan gitu. Sejak transaksi itu terjadi hingga kapan dilunasi, di situ melibatkan waktu. Waktu ini, range waktu ini yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan nilai tukar. Kurs memungkinkan berubah selama itu gitu. Nah, risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar selama sejak transaksi terjadi hingga pelunasan utang piutang dagang itu, itulah yang dimaksud transaction exposure. Dan kenapa itu realize, Tanti? Ini kan sudah deal disepakati awal ketika transaksi terjadi, jadi nanti dapatnya segitu. Padahal nanti kurs berubah gitu. Bahwa yang akan didapat segitu karena sudah disepakati awal itu, nanti kalau kursnya berubah, maka kan daya beli setiap rupiahmu itu nanti kan berubah nih. Utangmu misalnya dolar, cukup nggak ini geng lunasi utangku dolar segitu itu, padahal kursnya sudah berubah gitu. Ya, jadi sama sejumlah uang yang sama pada waktu transaksi terjadi ini cukup untuk nutup. Nanti pada pelunasannya belum cukup nih, gara-gara rupiahnya anjlok banget misalnya ya gitu. Kalau sekarang kita geser ke yang economic atau operating exposure misalnya. Di situ changes in expected future cash flows. Di situ kamu ada kata-kata expected future cash flows. Dan ini diakibatkan oleh perubahan dari unexpected in exchange rate. Masuk kamu misalnya ketemu kata-kata expected exchange, kalau unexpected exchange rate, hal yang sama kan tentu pemahaman yang keliru. Nah ini juga perlu penekanan bahwa resiko yang disebut dengan economic exposure atau operating exposure ini, biang keroknya itu adalah perubahan nilai tukar masa datang yang unexpected. Lah kamu kok nggak membedain antara oh itu yang expected, ini unexpected. Teman-teman hati-hati loh, ini perubahan yang dari tak dinyana-nyana loh misalnya gitu. Itu juga penjelasan yang tidak tuntas nanti. Bahwa ada sesuatu yang terjadi di masa datang itu oleh peramalnya sudah dijadikan sebagai sesuatu yang terduga. Oh bahwa nanti saya menduga akan terjadi begini. Tapi ada juga, ada sesuatu yang terjadi di masa datang itu di luar dugaan peramalnya. Dan itu sama-sama bisa mempengaruhi hasil, sama-sama bisa mempengaruhi cash flow masa datang. Baik yang sudah diduga maupun yang tak terduga itu sama-sama akan mempengaruhi cash flow masa datang. Dan seorang peramal harus menyadari itu, bahwa ada sesuatu yang ada di luar dugaan mereka. Dan ada sesuatu yang sudah dalam dugaan mereka. Dan sesuatu yang dalam dugaan mereka tentu sudah dijadikan bagian pertimbangan dari ketika dia meramal. Tapi yang unexpected ini biasanya belum menjadi bagian pertimbangan mereka ketika meramal. Dan itu sama-sama terjadi. Seorang peramal harus menyadari itu. Ada sesuatu yang expected dan unexpected. Nah, kamu harus memberi penekanan itu juga ketika menerangkan tentang operating exposure atau economic exposure itu. Andi, apa yang dimaksud unexpected changes in exchange rate, Andi? Unexpected changes in exchange rate itu merupakan perubahan tidak terduga dari tingkat nilai tukar. Sehingga mata uang saat ini exchange rate-nya itu
berubah-ubah di masa yang akan datang, di mana perubahan itu entah disadari entah tidak oleh dalam transaksi yang dilakukan. Disadari, ya. Dengan disadari toh. Oh, bisa disadari atau tidak disadari Pak, karena kan kalau exchange rate itu kan naik turunnya mungkin kadang bisa dianalisis kemudian mendapatkan peramalan besok naik, tapi bisa juga tidak disadari karena peramalan itu belum tentu benar. Nanti ketika peramalan itu naik, kata kuncinya apa betul disadari ya? Saya kok nggak menangkap suatu pesan yang itu sama dengan dinyana-nyana. Bahkan saya kadang malah menggunakan kata dinyana-nyana dan tidak dinyana-nyana. Diduga, terduga, dan tak terduga gitu. Expected. Ini nanti kesamaan istilahnya ya. Kata expected itu kadang-kadang diganti oleh seseorang, misalnya predicted. Kadang juga disamakan dengan forecasted, kayak gitu kata-kata yang menyamainya nanti. Maka jangan lalu aware itu kamu samakan dengan predicted misalnya. Maka saya nggak setuju kalau diwakili dengan disadari versus tidak disadari. Coba ditelusuri kesamaan dari kata expected versus unexpected. Nanti kamu akan ketemu predicted, unpredicted, unanticipated versus anticipated. Jadi kesamaannya tuh anticipated, predicted, forecasted, kayak gitu. Expected itu. Kalau larinya ke situ, maka ini sesuatu yang oleh peramalnya itu sudah menjadi bagian yang dipertimbangkan, berarti itu expected atau predicted atau forecasted, sesuatu yang diduga sudah menjadi bagian dugaan mereka bahwa akan terjadi begini gitu. Tapi ada juga yang unexpected atau unanticipated, maka ini di luar dugaan mereka. Kalau saya lebih setuju dengan kata-kata itu, masuk ke dugaan mereka atau di luar dugaan mereka, sehingga apakah sudah menjadi pertimbangan ketika meramal atau belum gitu. Misalnya besok itu diramalkan bahwa nilai tukarnya itu berubah naik misalnya. Naik berapa, dari berapa menjadi berapa. Kalau dia itu sudah meramalkan besok naik, berarti kenaikan itu sudah anticipated, sudah predicted, sudah expected. Apakah peramal ini yakin kalau besok itu memang seperti dugaan dia? Mestinya seorang peramal menyadari bahwa bisa jadi perubahannya lain. Berarti kalau perubahannya ini tidak seperti yang ia duga, ini di luar dugaan. Oh kan aku prediksi atau aku ekspektasi naik misalnya sekian, dari sekian. Nah ini kok di luar itu, kok tidak segitu. Berarti lalu ia akan mestinya menyadari, oh itu di luar dugaan. Oh, ini unexpected. Saya menduga naik sekian, kok ini malah turun menjadi sekian misalnya. Di luar dugaan. Bahwa seorang peramal itu harus menyadari besok ketika bicara future, besok, maka besok itu ada yang masuk ke dugaan mereka, ada yang di luar dugaan mereka. Apa yang terjadi besok itu ada yang sesuai dugaan mereka, ada juga yang tak sesuai dugaan mereka atau di luar dugaan mereka. Peramalan tak sempurna kalau hanya merasa yakin kalau besok itu seperti yang ia duga. Kalau memang besok itu pasti, kenapa orang semuanya bilang besok itu tak pasti, uncertain. Bahkan nenekmu saja bilang namanya besok itu tak pasti kan tadi. Adikmu juga bilang gitu. Semua orang sepakat bahwa masa datang, masa depan itu penuh ketidakpastian sampai dibuat nyanyian bisa jadi. Bahwa masa depan itu penuh ketidakpastian. Maka ketika membuat peramalan-peramalan, seorang peramal itu harus menyadari betul bahwa perubahan sesuatu di masa datang itu
ada yang expected, ada yang unexpected. Mestinya yang expected, yang terekspektasi oleh peramal, itu juga menjadi pertimbangan dia ketika meramal. Namun sesuatu yang unexpected ini mestinya dia juga siap-siap untuk sebab ini nanti kan kemudian dia harus mengubah atau merevisi ramalan mereka ketika sesuatu yang unexpected ini ternyata terjadi. Sesuatu yang di luar dugaan itu ternyata terjadi. Maka nanti kan revisi prediksi mereka, revisi peramalan atau forecast mereka, itu kan perlu disesuaikan, di-adjust atau dikoreksi. Kalau ternyata yang unexpected itu malah terjadi tidak seperti yang diharapkan awal atau diekspektasi awal, melainkan berbeda banget dengan apa yang mereka prediksikan awal. Nah, kata-kata kunci seperti itu, bahwa cash flow masa datang perusahaan itu, cash flow masa datang yang diharapkan perusahaan itu ternyata bisa berubah gara-gara perubahan yang tak terantisipasi atau perubahan yang tak terduga-duga sebelumnya, perubahan yang tak dinyana-nyana sebelumnya, yaitu perubahan kurs, itu dinamakan economic exposure. Perubahan arus kas masa datang yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar yang tak dinyana-nyana, itu masuk economic exposure. Nah, perubahan cash flow sebenarnya di depan kan awalnya in the expected future cash flows gitu toh, of the firm gitu. Tapi di bawah kok the firm's future cash flow are gitu loh. Jadi sebenarnya biang keroknya yang lebih awal kenapa cash flow perusahaan masa datang itu berubah, karena salesnya bisa berubah, sales berubah, laba berubah, maka kemudian cash flow berubah karena ketiganya ini terkait satu sama lain kayak gitu. Belum lagi kalau terjadi perubahan respon kompetitor gitu. Respon dari pesaingnya, bagaimana kompetitor itu merespon perubahan nilai tukar itu. Mereka membuat kebijakan-kebijakan kayak apa, kompetitor kita itu juga akan mempengaruhi pendapatan perusahaan kita. Yang kalau pendapatan kita berubah, ya otomatis income atau laba berubah, yang berarti cash flow berubah gitu. Maka ini kan menjadi suatu yang saling bertalian satu sama lain. Dan kamu ketika menerangkan tentang ini, kata-kata kunci seperti misalnya, oh kalau itu income-nya, tax-nya atau pajaknya, oh kalau ini cash flow-nya, dan cash flow itu sebenarnya difaktori oleh penjualannya itu sendiri, terus labanya, terus respon kompetitor ini, namanya perusahaan itu bersaing satu sama lain. Maka bagaimana kompetitor merespon perubahan nilai tukar ini juga sangat mempengaruhi penjualan yang diperoleh suatu perusahaan. Itu untuk operating atau economic exposure. Yang translation, kata kunci mentranslasi, ya ini naik tukang penghafal itu isa-isa kan diterjemahkan, ya di Indonesia kan terjemahan toh. Oh no, ini sing ini translation berarti terjemahan kan toh. Kamu mikirnya kudu mikir konsolidasi, laporan keuangan konsolidasian, consolidated financial report. Yang namanya perusahaan beroperasi di sejumlah negara, mestinya nanti ia ini akan membuat laporan keuangan konsolidasian yang isinya menyatukan laporan keuangan cabang menjadi satu kesatuan laporan keuangan konsolidasian. Padahal di sini laporan keuangan cabang itu ada yang
misalnya laporan keuangan perusahaan cabang yang di Malaysia, padahal di situ denominasinya ringgit, misalnya ada yang di Indonesia rupiah, ada yang di mana, ada yang di Amerika misalnya US dollar, dan akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan dengan denominasi mata uang apa, misalnya semuanya didolarkan misalnya. Di situ kan lalu ada translasi. Tadinya yang rupiah diubah dolar, yang kemudian ringgit diubah dolar, yang apa diubah dolar, semuanya didolarkan kayak gitu. Dalam pentranslasian mata uang tertentu ke mata uang yang common, yang umum, yang ini tadi menjadi mata uang yang biasanya disebut common ya, yaitu dolar tadi, tentu proses perubahannya itu, konversinya itu memungkinkan terjadi perubahan-perubahan yang itu bisa saja menguntungkan atau merugikan. Yang perubahan-perubahannya ini bisa jadi mendatangkan gain atau itu menyebabkan loss. Nah, kalau gain loss-nya ini itu diakibatkan oleh translasi ini, ketika mengkonsolidasi, ketika membuat laporan keuangan konsolidasian ini masuk kategori risiko nilai tukar. Coba sekarang lanjutin ke bagian lain nanti. Baik Pak, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kok nggak ada suaranya ya? Tanti, siapa yang menjelaskan ini? Astri Pak, bentar. Kok nggak ada suaranya? Sepertinya Astri sedang terkendala sinyal Pak. Kamu menguasai ini enggak? Kalau enggak tak lempar ke pembahas. Astri sepertinya headsetnya yang bermasalah Pak. Ya diambil alih timnya. Kalau enggak tak lempar ke pembahas. Oh ya, baik. Akan saya ambil alih ya Pak. Kalian tuh kerja tim, Bagas, bukan kerja masing-masing, bukan egois-egoisan, individualisan. Maka kalau ada teman berhalangan karena ini kerja tim, ya diambil alih sama yang lain, orang kok kamu tonton. Saya ambil alih. Berikutnya yaitu the lifespan of transaction exposure, yaitu jangka hidup atau waktu hidup dari exposure transaksi ini. Nah, untuk urutannya yaitu di waktu pertama, yaitu seller quotes a price to buyer, yaitu ketika penjual melakukan quotes atau perjanjian atau
hendak melakukan kesepakatan harga dengan pembeli. Nah, cara ini bisa dilakukan dengan secara verbal melalui komunikasi lisan melalui telepon atau rapat seperti Zoom ini, atau bisa juga secara tertulis dengan menggunakan written form atau biasanya seperti list harga produk dan lain-lain. Kemudian di waktu kedua, di T2, yaitu buyer place firm order with seller at price offered at time, yaitu ketika pembeli menetapkan pesanan pada penjual dengan harga yang sudah kesepakati di awal. Jadi pembeli ini mulai tertarik dengan produk dan akhirnya dia mulai melakukan kesepakatan harga atau persetujuan harga. Kemudian harga itu akhirnya di deal di situ. Nah, kemudian yang ketiga yaitu seller ships products and bills buyer, yaitu ketika penjual sudah memproses barang dan penjual pun hendak mengirim produk ke pembeli. Nah, pengiriman produk ini juga disertai dengan bills atau tagihan untuk pembeli ini. Lalu T4, buyer settles AR with cash in amount of currency quoted at time, yaitu munculnya utang piutang kapan muncul. Nah, ketika pembeli menetapkan pesanan atau places firm order, nah saat itu adalah ketika mereka sepakat apakah transaksi ini dilakukan secara cash atau secara kredit. Nah, ketika dilakukan secara kredit, maka berarti di T2 nanti. Iya, Pak. Bukan T1. Oh ya. Kok di situ ada quotation exposure tadi? Quotation exposure ini adalah exposure pada renggang waktu T2, T1 dan T2, yaitu di mana akan ada perubahan dari quotation yang berarti ketika itu sudah terjadi transaction exposure apa belum tadi? Sudah, Pak. Tadi katanya waktu buyer places firm order, ternyata lebih depan loh. Iya. Ya. Terus T4 gimana? Nah, untuk T4 itu yaitu ketika pembeli sudah settle atau membayar dari pembelian ini dengan jumlah pembayaran sesuai mata uang yang ditetapkan pada T1. Ditetapkan saat T1. Jadi kalau kemudian kamu akan menerangkan bagian-bagian dari transaction exposure ini gimana tadi? Di situ kan yang bawah itu ada 3 bagian loh. Ya. Quotation exposure, backlog exposure, dan billing exposure. Ya. Yang sebenarnya itu semua bagian dari transaction exposure ini loh. Ya. Nah, quotation exposure ini seperti yang dijelaskan tadi merupakan exposure yang terjadi di renggang waktu ketika pembeli dan penjual hendak menetapkan harga, dan ketika pembeli deal dengan harga itu akan ada perubahan harga di situ ketika ketika sedang dibahas dan ketika ditetapkan. Disitulah quotation exposure muncul sebagai salah satu bagian dari transaction exposure. Kemudian, coba nanti, ya, Pak. Aku di Indonesia, kamu di Malaysia, kamu seller, aku buyer. Terus quotation exposure ini gimana loh? Kamu seller. Berarti T1 itu kamu yang beraktivitas. Ya. Seller quote a price to buyer. Itu maksudnya piye? Maksudnya adalah saya sebagai pembeli itu penjual kamu. Oh iya. Kamu tuh penjual. Saya sebagai penjual itu memberikan quotation atau quotes. Quotes itu seperti informasi list harga
informasi produk, informasi perusahaan yang diberikan oleh penjual. Ora, kamu peragakan. Kita sedang telepon-teleponan tadi. Oh. Pak Siono dan kamu tuh sedang telepon-teleponan saja. Misalnya ini mau verbal misalnya. Maksudmu kamu ngirim pesan apa kepadaku? Oh ya, berarti saya sebagai penjual hendak memberikan quotes produk. Bahasanya kayak wong teleponan, masa teleponan kok bahasanya ngono. Pak Siono harganya sekian ya, ngono loh tadi. Iya, iya Pak. Terus aku mendengarkan dan kemudian aku oke, harganya segitu, aku butuh barang sekian kan, aku ngono toh jawabnya. Terus aku ngorder toh. Ya. Nanti aku butuh dikirim barang sekian ya. Oke, aku mau harganya segitu. Itu T2 toh. Ya. Ya, wes. Ketika sejak kamu mengirimkan informasi tentang harganya sekian, sehingga aku tuh kan sebenarnya kan misalnya tidak teleponan. Kalau teleponan kan langsung ya mungkin kemungkinan terjadi perubahan kurs selama kamu ngirim pesan hingga aku menjawab iya, itu mungkin perubahannya kan kecil. Tapi kalau ini yang written form tadi, misalnya kamu ngirimnya list dan aku menanggapinya agak lama, misalnya tak kosek lah aku mau dulu ngerjain yang ini dulu, nanti aku mau rapat dulu dengan timku dan lain-lain gitu kan, bisa jadi aku melihat listmu tadi kan belakangan, terus atau berhari-hari baru kemudian aku menyatakan oke, Tanti aku setuju, dan itu tertulis juga misalnya. Di situ kan ada jarak waktu ya antara T1 dan T2. Ada nggak potensi di situ terjadinya perubahan nilai tukar? Ada toh. Yang perubahan selama itu kan quotation exposure ini loh. Bahwa sejak kamu mengirimkan informasi atau pesan tentang harga yang kamu minta hingga aku menyetujuinya sampai aku mengirim order, di situ itu sebenarnya kan ada potensi terjadinya perubahan nilai tukar. Quotation exposure, bagian dari transaction exposure. Lalu T2 hingga T3. Kamu kan kemudian setelah aku pesen, kamu kirim, ada kata kunci ship. Pengiriman, bahwa seller mengirimkan produk dan tagihan. Dan itu karena secara kredit, maka muncullah account receivable. AR itu account receivable, Tanti. Kamu harus tahu itu. Semuanya, kalau ketemu kata A, garis miring R itu account receivable, itu piutang dagang. Maka kan kemudian menjadi piutang dagangmu loh, kepadaku loh, karena aku belinya secara kredit. Jadi situ ada juga kemungkinan terjadi resiko nilai tukar yang masuk ke kategori transaction exposure, lebih spesifik disebut backlog exposure. Jadi resiko nilai tukar yang terjadi selama sejak T2 hingga T3, di mana itu menunjukkan waktu antara sejak pembeli mengirim order hingga seller mengirim barang. Itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang selama itu berpotensi terjadinya perubahan kurs gitu. Kalau kamu tuh mau belajar dari awal tuh harus detail kayak gitu, Tanti dan teman-teman. Jangan hanya ditabrak saja kamu hafalkan kata per kata. Terus nanti lagi T3, T4. Ada nggak potensi kursnya berubah selama itu sejak Tanti tadi kan seller toh, sudah ngirim barang ke Pak Siono toh di T3 gitu. Kamu kan tinggal nunggu pelunasan toh, bahwa nanti billmu itu akan dibayar oleh Pak Siono di settlement date-nya nanti. Perlu waktu nggak Tanti T3, T4 itu? Ada waktu di situ. Ada potensi perubahan kurs nggak Tanti ketika itu? Sejak kamu ini mengirimkan barangmu kepada Pak Siono hingga Pak Siono melunasi tagihan itu, di situ ada potensi nilai tukar berubah. Dan itu masuk ke billing exposure.
Lalu yang dimaksud transaction exposure ya mencakup itu perubahan nilai tukar selama T1, T2, T2, T3 hingga T3, T4. Itulah yang namanya transaction exposure. Ini perlu diletakkan dulu tadi ke benak para peserta kuliah ini.